Di video-video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang berbagai jenis kopi, apa perbedaan antara Robusta dan Arabica, dan pengolahannya. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana merosting kopi dari biji mentah sampai menjadi biji matang yang siap disajikan. Kemudian video yang berikutnya ada bagaimana membuat kopi latte. Dan hari ini saya masih terus melanjutkan perjalanan saya mempelajari tentang kopi. Bersama barista kita ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Yang akan mengajarkan kepada saya bagaimana membuat kopi tubruk yang enak. Nah, ini dia. Kopi tubruk biasanya kita selalu taruh kopi, air, aduk, selesai. Seperti itu kan? Nah, ini tantangan baru buat saya. Bagaimana menurut arah barista membuat kopi tubruk yang enak? Kalau arah barista itu ada step-stepnya sih Mas. Ya, cuma step-stepnya aja. Kalau sama aja sih sebetulnya untuk alurnya sama aja. Tuang kopi, ya kan, kalau mau tambah gula, habis itu kasih air panas sudah. Nah, tapi ada stepnya, tuang air panasnya itu. Apa yang membedakan step apa itu yang bisa Jadi, kita coba? Kalau pada umumnya kan biasanya langsung tuang semua gitu ya. Nah, itu kalau di kita, kalau saya ya, terutama saya di barista, sebagai barista ya kita nggak langsung aja dengan kayak gitu. Tapi ada step-stepnya. Step-stepnya boleh ditunjukkan kepada saya step-stepnya bagaimana? Oke, langsung aja ya kita ya. Kita udah siapin nih, ada 2 cangkir sama kopi yang baru kita grinder. Kopi yang baru saya di-grinder dari biji matang, sudah di-grinder dan disiapkan. Oke. Nah, ini kita tuang dulu ya kan. Seberapa biasanya kita ini, kalau barista sih biasanya pakai scale ya, pakai timbangan gitu untuk mencari rasio. Kalau misalnya harus ditimbang, misalnya nih, berapa gram untuk 1 cup ini? Kalau kita biasa pakai 10 gram. 10 gram ya. Oke, saat ini kita kira-kira aja. Itu opsional sih sebenarnya. Itu opsional aja sebenarnya Mas. Bisa pakai 10 gram, 5 gram atau lebih, bahkan 12 gram sampai 15 gram. Itu nanti kalau kita bicara jumlah kopi, itu nanti kita bicara rasio akhirnya, kopi sama air. Itu rasio kopi dengan air berapa? Perbandingan antara jumlah kopi dan air yang akan dituangkan, itu yang harus dipelajari. Iya, nanti kita siap. Ini untuk yang di rumah-rumah aja ya, daripada yang karena nggak mungkin juga harus ada timbangan kayak gitu ya. Tapi syukur-syukur kalau ada sih ya. Tapi kalau enggak ya seperti biasa aja, cuman ada step-stepnya gitu aja. Ya, ini kira-kira aja sore ini. Misalnya kita bikin di rumah. Nah, ini misalnya kita bikin di rumah. Ukuran ini sudah cukup enak begitu. Tuh. Berapa sendok teh kira-kira? Nah, ini kita pakai sekitar 2 sendok teh. Urutan ukuran ini kita pakai 2 sendok. 2 sendok penuh. Artinya juga. Oh, banyak sekali ya. Nah, karena kita terbiasa dengan kopi yang pekat, terus bodinya tebal ya, kita pakai rasio yang besar juga. Jadi kita pakai 10 gram. Nah, itu bebas nanti mau 10 gram, 5 gram, atau malah bahkan lebih 12 sampai 15 atau bahkan 20 kan. Itu tergantung juga. Tergantung selera mereka. Betul. Ya. Seberapa pekat kebiasaan yang dilakukan. Iya. Akan beda lagi juga dengan nanti kan ukuran macam-macam cangkir kan beda-beda juga. Ada yang gede, ada yang 300 mili, ada yang 1 termos, bikin 1 termos misal. Kalau di Jawa Tengah saya pernah pesen kopi dibikinkan pakai gelas es yang gedenya segini. Nah, itu kan nggak mungkin juga pakai 10 gram ya kan. Kalau pengen pekat kan ya harus nambah lagi. Nah, itu nanti kita bicara rasio kopi sama air. Oke, kopi tubruk seperti itu. Ini kopi sudah siap dicangkir. Terus step berikutnya adalah
Kalau mau kita tambah gula. Ya karena ini robusta ya kan, robusta terus kita pakai daging juga. Masih ingat kalau karakteristik dari robusta itu dia lebih cenderung pahit. Nah, oke, berarti ini kita pakai gula. Kayak yang di rumah juga kita bisa pakai gula kan. tambah gula ya. Ini ya, ini kalau ini opsional juga, terserah mau pakai berapa juga, mau suka manis atau nggak begitu manis juga terserah, bebas aja sih terserah gula. Nggak ada patokan. Mau gula juga? Boleh. Sedikit banyak? Sedikit. Cukup. Ya. Saya pengen benar-benar merasakan sensasi kopinya. Oke, siap. Oke, gula sudah dituang sesuai selera juga, dan selanjutnya tentu saja adalah Kita tuangkan airnya. suhu air ada aturan tertentu nggak? Kalau suhu air sebenarnya nggak begitu ini sih kalau untuk robusta ya, nggak begitu signifikan juga gitu. Apalagi kalau tambah gula. Jadi kalau biasanya di rumah itu mendidih, itu wah itu nggak masalah juga sih. Tapi kalau mau aman ya setelah mendidih itu diamkan dulu 2 menit. Beberapa saat 1 sampai 2 menit. Ya kan itu mungkin akan turun suhunya di 95 sampai 90 derajat. Soalnya kan kalau di daerah kita kan kebanyakan orang bilang airnya harus mendidih, kalau nggak mendidih nanti bikin perut disebak. Nah, betul. Itu bukan perkara airnya sih sebenarnya. Ya, mungkin nanti di bagian yang akan kita bahas. Siap, oke. Nah, ini airnya udah kita panasin lagi tadi, kita panasin lagi kita sesuai. Ya. Kita tuang. Seperti kemarin, Iya. sedikit-sedikit, Tapi jangan semua. separuh dulu misalnya. Oke. Kopi misalnya, kopinya 10 gram, ya kita tuang airnya 20 gram. Itu kalau pakai timbangan ya, kalau enggak pakai timbangan ya kita kira-kira aja mau separuh dulu atau seperempatnya juga boleh, asalkan kopi-kopinya ini sudah terbasahi oleh air. Nah, setelah itu kan ada gula nih, nah gulanya langsung kita aduk aja. Aduh. Kita diam lagi sebentar. Diamkan lagi beberapa Sekitar saat. 30 detik lah ya. Nah itu kita diamkan dulu kan. Ini kan gelembungnya dia terus naik gitu kan, kelihatan kan ya, karena ini grisnya tadi fine, jadi dia agak gitu ini. Nah ini proses namanya nih blooming mas kalau di kopi. Proses ini namanya Proses blooming. Blooming. Nah itu dia mengeluarkan karbon dioksida di kopi tadi, untuk kopi itu tadi. Kenapa kok nggak langsung diajar aja, kan sama aja kan gitu. Nggak bisa. Kalau airnya terlalu banyak, malah yang terjadi itu nggak kayak gitu. Oksigen apa aja, airnya malah yang terlalu banyak itu akan makin mengikat si oksigen apa namanya, karbon dioksida yang di dalam kopi. Karena kopi yang terbakar hampir hangus itu menyimpan banyak karbon. Itu dikeluarkan dulu dengan proses ini. Sehingga kita menunggu beberapa saat untuk memaksimalkan keluarnya karbon dioksida dari biji kopi tersebut. Iya, sekalian juga ini untuk ekstraksi awalnya. Gitu. Ekstraksi awalnya kita maksimalkan di sini. Jadi dapat bentelnya, dapat si bulutnya kopi ini. Atau jadi mungkin proses ini yang membuat perut kita kadang-kadang sebab, karena ini proses pelepasan karbon ini belum terjadi secara maksimal. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kita lanjut. Nah, ini kan sudah mulai lebih banyak. Ya, permukaan sudah dipenuhi dengan gelembung-gelembung udara dari pelepasan zat karbon yang ada dalam biji kopi yang udah diseduh ini. Dan rasanya juga berbeda. Setelah ini proses apa lagi yang harus dilalui? setelah ini udah gitu aja. Selesai. Sebenarnya perbedaannya di situ aja. Oh, jadi proses penuangan air panas ke dalam kopi yang udah diserbuk tadi itu tidak langsung diterapkan sekaligus, tapi ada 2 tahap yang dilakukan.
Tujuannya adalah untuk melepaskan zat karbonnya lebih maksimal. Ilmu baru bro. Jadi kalau bikin kopi ternyata tidak seperti yang bisa kita lakukan, langsung tuang dengan air yang sangat mendidih, cos, sebentar langsung kita minum. Ternyata itu yang seringkali membuat lambung kita atau begah gitu perut kita ya. Oke. Seperti kemarin kita harus tunggu 4 menit dulu. Kalau ini kan jadi udah ekstraksi awalnya udah 30 detik lebih ya. Jadi nggak harus nunggu juga. Jadi bisa langsung di siap. Oke. Ini perlu diaduk lagi nggak? Nggak, langsung dulu ya. Siap. Nggak perlu lagi. Kopi tubruk kita udah jadi, dapat ilmu baru tentang bagaimana membuat kopi tubruk yang enak dan relatif lebih aman buat lambung. Kita incip aja bro. Dulu emang beda, buktikan dulu Mas. Ada ini lagi yang perlu kita evaluasi dari produk ini. udah sih ya. Sudah cukup ya. Nah, mungkin nanti kita akan bicara kalau ini kan tadi kopi tubruk ya, kopi tubruk yang ya simpel-simpel aja yang di rumah juga bisa bikin, ya kan? Kopi tubruk. Nah, dan kalau karakter kopi tubruk itu kan rata-rata pasti ekstraksinya kopi itu pasti kuat, kan? Bodinya pasti dapat tebal, ya. Tapi kadang ampasnya ini yang kadang mengganggu proses minumnya sebenarnya. Mengganggu proses minum, ya kan? Nah, nanti kalau kita mau bicara kopi, ya pengen minum kopi yang clean, yang kopinya itu diminum itu rasanya kayak clean gitu aja, bersih gitu. Tapi rasa kopinya itu ada dapat tetap kuat. Tetap kuat. Pakai apa? Pakai ini. Ini namanya B60 ya. Ini B60 over di bahasa di apa namanya baristanya. Ini filternya untuk ini menjeruh kopinya nanti. Ini dia pakai namanya kertas saring, kertas filter kopi. Toko-toko online banyak, kan? Ini juga sama banyak. Nah, ini caranya gampang. Taruh filternya di sini, kita taruh kopinya di sini, kita dulu pakai air panas begini. Di video selanjutnya ya. Oke, kita simpan untuk video selanjutnya. Kita nikmati dulu kopi tubruk ala Loket Kopi. Sip.